pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara kepada KPK secara elektronik di situs lhkpn.kpk.go.id. Perlengkapan yang diperlukan yang pertama adalah laptop spesifikasi tinggi, buat gaming mungkin. Laptop disarankan dan bukan HP. Kemudian jaringan internet yang mumpuni, WiFi dengan bandwidth yang mencukupi, kemudian secangkir kopi hitam, dan kesabaran tika dewa. Kesabaran yang diperlukan dimulai dari saat login yang berulang kali gagal, opsi lupa password pun berulang kali gagal lagi, sampai membutuhkan waktu 3 hari buat saya sampai saya akhirnya bisa login ke situs lhkpn ini. Jika membicarakan lhkpn, pasti yang terbersih adalah KPK. Ya, lhkpn adalah KPK. KPK digagas pada masa pemerintahan Habibie, kemudian didirikan secara resmi pada masa pemerintahan Megawati tahun 2002. Oke, ini pelaporan saya lakukan tanggal 1 Maret jam setengah 2 siang, 13.23. Saya mulai di situ. Oke, yang pertama langsung isi LHKPN. Di sini terdapat LHKPN yang telah dilaporkan pada masa-masa sebelumnya. Buat LHKPN baru, periodik atau khusus. Khusus adalah saat mulai menjabat. Oke, saya pilih periodik. Kemudian tahun pelaporannya 2020. Halaman yang pertama diakses adalah data pribadi. Pelaporan LHKPN adalah rutinitas tahunan yang dilakukan setiap awal tahun sampai tanggal 31 Maret. Bagian data pribadi meliputi status nikah, agama, nomor HP, email, negara, dan alamat lengkap. Woi, ini dia. Masalah yang selalu terjadi adalah halaman tidak merespons. Oke, ini yang pertama data pribadi. Setelah data pribadi berhasil diupdate, kemudian pindah ke data jabatan. Di sini diisikan jabatan kita. Oke, tidak ada perubahan di sini. Jabatan saya masih tetap. Oke, selanjutnya kemudian data keluarga. Data keluarga sini tahun kemarin saya belum melaporkan anak kedua saya. Jadi untuk laporan tahun ini saya tambahkan anak saya di form data keluarga. Jadi yang sebelumnya hanya ada 2, yaitu istri dan anak. Sekarang menjadi 3. Data keluarga berhasil ditambahkan. Ini secara IJD salah, ditambahkan harusnya digabung, ditambahkan, bukan ditambahkan. Oke, ini jadi menjadi 3. Menjadi nomor 1 istri, nomor 2 anak, nomor 3 anak kedua saya. Oke, pemberitahuan. Ada pemberitahuan. Setelah data keluarga update, berikutnya bagian daftar harta. Daftar harta meliputi tanah dan bangunan, kemudian alat transport atau mesin atau kendaraan, kemudian harta bergerak lainnya, berikutnya surat berharga, kas dan selain kas, harta lainnya, dan terakhir adalah hutang. Kemudian selanjutnya ada penerimaan. Penerimaan ini penerimaan yang diperoleh selama setahun oleh saya dan pasangan dan istri saya. Berikutnya bagian penerimaan meliputi penerimaan dari pekerjaan, penerimaan dan usaha dari kekayaan, serta penerimaan lainnya. Sedangkan bagian pengeluaran diperkirakan selama setahun itu meliputi pengeluaran rutin, pengeluaran harta, serta pengeluaran lainnya. Berikutnya ke penjualan atau pelepasan. Ada penerimaan harta atau pelepasan harta, saya tidak ada sama sekali. Kemudian fasilitas, lampiran fasilitas. Berikutnya, oke, nggak ada juga. Nah, sebelum dikirimkan ada review harta. Jadi semua yang telah diisikan akan ada review dulu sebelum dilakukan pengiriman. Oke, sampai langkah ini 14.28. Lebih dari 1 jam saya mengerjakan, cuman yang diinput sesimpel itu. Oke, kemudian review, saya coba review.
Oke, data harta benda lainnya belum diisi. Apakah Anda yakin? Oke, lanjutkan. Ya, kalau memang belum diisi, ada notifikasinya. Lanjutkan saja kalau memang tidak ada isinya, atau isi data kalau memang perlu melakukan edit. Oke, ini ada ikhtisar LHKPN. Nah, selanjutnya di situ ada data keluarga dan lain sebagainya. Kemudian ada lampiran 3 surat pernyataan. Surat pernyataan ini pilihannya tinggal dipilih setuju saja. Setuju. Untuk bisa mengirim harus memilih setuju. Kemudian selanjutnya, nah ini ada finalisasi pengiriman LHKPN, dikirimkan ke email, alamat email. Oke, saya cek di email saya, aplikasi LHKPN. Ini ada kode tokennya. Kode tokennya bisa di copy, kemudian dimasukkan ke pengiriman LHKPN, dan selesai. Data LHKPN Anda telah berhasil dikirimkan. Di situ terlihat rekapitulasi harta, rekapitulasi penerimaan, dan rekapitulasi pengeluaran. Notifikasi dan bukti penerimaan pelaporan LHKPN dapat diakses pada email yang diregistrasikan. Semua laporan yang pernah dilaporkan dapat dilihat di sini. Selesai. Total waktu pelaporan adalah 2 jam 7 menit. Terakhir, cetak surat kuasa. Surat kuasa dicetak dan ditandatangani di atas meterai dan dikirimkan via pos ke Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN, Gedung Merah Putih KPK. Oke, akhirnya selesai juga urusan dengan LHKPN. Yang step terakhirnya adalah mencetak surat kuasa, kemudian menandatangani di atas meterai, dan setelah ditandatangani dikirimkan via pos ke kantor KPK di Kuningan. Dan ini baru saja selesai dari kantor pos Mamuju, yang artinya selesai sudah rangkaian dari laporan LHKPN, laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Bagian ke kantor posnya bukan bagian yang berat, apalagi di kota kecil kayak Mamuju ini. Kantor pos juga hanya selemparan batu, nggak jauh. Yang benar-benar jadi masalah adalah saat pengisian LHKPN. Waduh, benar-benar membutuhkan kesabaran, karena setiap kliknya membutuhkan waktu loading yang lama. Terasa berat saat banyak orang yang mengakses. Kalau yang akses cuma 1, 2, 3 orang mungkin nggak jadi masalah sih. Tapi saat situs KPK guna pelaporan LHKPN banyak yang akses di saat yang bersamaan, kecepatannya benar-benar memprihatinkan. Kalau bisa agar proses pelaporan LHKPN bisa lebih cepat. Setidaknya server di KPK, kemudian bahasa pemrograman untuk berbasis application mungkin bisa ditingkatkan lagi supaya proses pelaporan lebih mudah dan lebih cepat. Karena kecepatan akses dari suatu aplikasi berbasis online menurut saya salah satu hal yang harus diutamakan. Oke, untuk KPK yang lebih baik, untuk Indonesia yang lebih maju. Oh iya, jika dirasa bermanfaat, silahkan share, like, dan komen video ini. Dan jika berkenan, silahkan subscribe channel saya. Terima kasih.